Apapun hasil tim Garuda di Piala Asia Qatar 2023, kita tetap harus mengoptimalkan kompetisi profesional sebagai sendi utama penciptaan prestasi. Hasil laga kedua tim nasional Indonesia menerbitkan asa untuk mewujudkan target lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan tipis 1-0 atas rival sesama Asia Tenggara, Vietnam, berbuah 3 gol yang sungguh penting bagi tim Merah Putih. Harapan spontan melambung selepas laga pertama melawan Irak yang berakhir dengan kekalahan 1-3. Bagi Indonesia, kemenangan atas Vietnam bermakna ganda dari sisi optimisme dan kepercayaan diri. Pertama, ini mengakhiri rekor buruk head-to-head Indonesia dengan Vietnam yang tak pernah menang pada 4 duel sebelumnya. Dari 4 laga itu, Indonesia kalah 2 kali dan seri 2 kali. Kedua kemenangan atas Vietnam menghapus catatan negatif laga kedua Piala Asia yang selalu berujung kekalahan. Hasil positif ini mengakhiri sindrom partai kedua sekaligus mempertahankan performa positif tim Merah Putih di fase grup yang selalu meraih 1 kemenangan. Namun perjuangan dan kerja keras belum berakhir. Dari waktu ke waktu seiring dengan popularitas sepak bola di tengah masyarakat kita dan sejalan dengan tuntutan prestasi yang tak pernah mengendur, tim asuhan Sintayong perlu terus mengukir prestasi di kancah internasional. Laga versus Jepang pada Rabu nanti menjadi ajang efektif untuk mengukir prestasi baru. Andai kita menahan seri Jepang, maka untuk kali pertama Indonesia mengemas 4 poin di fase grup sejak penampilan di Piala Asia Uni Emirat Arab tahun 1996. Akan makin bersejarah jika menang atas Jepang, Indonesia mengemas 6 poin. Mungkinkah kita mengimbangi atau mengalahkan Jepang? Semua masih bisa terjadi. Pada laga kedua, Jepang sebagai salah satu favorit juara seiring ranking dunia di tangga ke-17 atau yang tertinggi di Asia kalah 1-2 dari Irak. Pada laga pertama, walau akhirnya menang 4-2, Jepang sempat tertinggal 1-2 dari Vietnam hingga ujung babak perdana. Selain Jepang, Korea Selatan yang juga unggulan pun menjadi laga tak mudah melawan Yordania. Meski mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2, Korea Selatan yang ditangani pelatih Jurgen Klinsmann tertinggal 1-2 dari Yordania hingga injury time babak kedua. Artinya, tim elit Asia juga tak bisa bermain serba santai. Setiap saat tim kuda hitam seperti Yordania terbukti bisa menyulitkan Korea Selatan. Indonesia, yang jelas bukan unggulan, juga berpeluang menyulitkan tim Samurai Biru. Tersedia waktu 2 kali 45 menit untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan kesebelasan kacangan di Asia. Selamat berjuang Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. 2 laga perdana Piala Asia 2023 telah membuktikan bahwa tim Merah Putih mempersembahkan yang terbaik. Bagi PSSI sebagai federasi, tugas pasca Piala Asia sudah jelas mewujudkan kompetisi profesional berjenjang demi prestasi.